Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Subhan. Ya, di channel kesayangan kita Sub Online, ahli review profesional. Ya, tolong nggak usah bertanya kenapa kok sekarang Subhan sendirian terus ya. Dilihat aja ya. Dan seperti biasa, lebih banyak ke makan. Tapi malam ini kita akan di program makan malam dan belajar bareng. Nah, malam ini spesial, makanya luar biasa. Ini masakan istri tercinta, ya. Masakannya apa ini yang teman-teman lihat nih ya? Penyet apa ini? Penyet iwape sama tempe, mesti penyet. Nah, ada tahu ledok, ya. Ada ikan apa ini? Nggak tahu ikan apa ini digorengnya. Nah, plus kopi hitam luar biasa. Ini nggak tahu ini campuran coklat atau kopi asli atau campuran setengah kilo gula. Nggak tahu juga. Dinikmati aja ya. Nah, seperti biasa nanti kita makan malam dulu. Setelah makan malam nanti kita belajar tentang apa ya, dilihat nanti aja ya, belajar tentang apa. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa di Subnet ada madu murni. Ini ada madu murni Apis mellifera acacia carsicarpa, madu murni Apis dorsata multiflora. Nah ini yang baru Trigona Klanceng, ini madu bagus, tapi ya agak mahal ya. Setengah kilo 200.000 rupiah. Tapi manfaatnya luar biasa. Nah ya, set ada di Google, madu Klanceng Trigona itu luar biasa. Dan madu murni multiflora dari Jepara Madu Ternak. Oke ya. Nah, kalau ingin beli, nomor yang dihubungi, link toko ada di deskripsi semua. Oke, sekarang ayo kita makan malam dulu. Bismillah. Oh, ada apa? Alenya juga ya, ale. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan wahai manusia? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, ada kerupuk juga. Ini kerupuk, saya tahu kerupuk apa nih. Kerupuk putih. Nanti aja kalau pengen pakai kerupuk ya. Ya kita makan dulu. Bismillah. Tapi saya lupa. Makanya gini tuh nanya muluk pakai tangan, baca pakai sendok. Wah, ditanya sama sambal, lomboknya pedes, mantap. Bismillah. Kenapa ya dinamakan iwape?
Kenapa madu kayak begini? Ini madu itu isinya apa saudara? Asam amino loh. Dari mana? Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami ciptakan manusia itu dari tanah. Kita nggak mungkin makan tanah. Pohon kayak begini, misalkan ini ada pohon ya, pohon rambutan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita makan sarinya pohon rambutan tadi? Caranya gimana? Allah menghadirkan dan menciptakan tentaranya untuk mengambil sarinya. Pedes. Tapi emang panggang itu emang enaknya nih pakai sambal pedes enak. Nanti terlanjut tak bikin kata dulu nanti tak kasih. Kirain kok racun nih, kok tumpah kenapa? Kok tumpah kenapa? Tak minum. Dek. Piring cilik dah. Piring cilik. Pedesan. Enggak. Pas enak. Emang kudu ngene terakhir. Insyaallah, insyaallah.
Bukunya. Dia lebah. Jadi dalam madu ini terkandung sarinya manusia. Tapi Allah maha baik, dijadikan madu menjadi manis. Suka manusia itu dengan yang manis-manis. Isi madu apa? Asam amino. Sama kayak ini. Isi kurma ini asam amino. Semua yang Allah sebutkan, sebagian besar dalam Al-Quran, Bapak saya itu Masya Allah. Ya, secara pasangan elektronnya ada 21 jenis tanaman Al-Quran yang disebutkan itu ternyata itu pasangan elektronnya paling stabil. Termasuk salah satunya adalah kurma zaitun. Iya. Tulisnya. Iya. Oh. Nanti punya foto enggak? Punya foto enggak? Fotonya masih enggak? Nah, aku dipakai. Sambalnya? Enggak. Rina kayak Rina. Ngerti enggak? Bisa nyari yang lain. Apa-apa boleh enggak ada? Gede-gede. Loh. Mana ini? Kanen apa? Kangen bakulnya gak ari, balong paling. Enak kali. Nggak pakai ini dulu. Oh, saya sambal. Masih apa? Nanti disambal. Plastiknya habis. Emang seperti itu? Ini tuh sambil matah ya. Ini pedasnya gak gimmick. Asli pedasnya. Ini saya silakan. Aku udah gak kuat baca macam. Pedas. Enak teman-teman, tapi pedas. Sudah nggak boleh memaksakan diri. Ya. Apa? Tidak boleh memaksakan diri. Luar biasa. Alhamdulillah. Nektar dengan cara memuntahkan ke mulut lebah lainnya. Unik banget ya guys. Lalu, lebah mengeringkan nektarnya dengan cara mengayukan sayap mereka. Ini penting untuk mengurangi kadar air dalam nektar.
madu yang sudah jadi, kemudian lebah pekerja menutup sel-sel madu dengan lilin lebah, untuk melindungi madu dari serangga lain dan kelembaban. BTW, lebah membuat lilin ini dengan cara menggumpalkan lilin menggunakan mulut mereka. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya madu tersebut siap untuk dipanen, yang akhirnya kita dapat makan juga, atau disantap oleh para koloni lebah, dan larva lebah, gitu aja sih. Baik teman-teman, untuk malam ini, oh ya, sekarang makannya sudah, sekarang belajarnya. Kalau belajar pakai peci ya. Alhamdulillah. Untuk malam ini saya mengajak teman-teman belajar tentang salah satu dauhnya Gus Baha. Jadi saya itu termasuk muhibbinnya Gus Baha. Saya itu termasuk penggemarnya Gus Baha. Beliau itu luar biasa ya. Banyak tausiah-tausiah, ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, logika-logika Gus Baha itu yang kalau kita renungkan tuh luar biasa. Dengan bahasa yang sederhana, bisa diterima oleh semua kalangan. Beliau mampu membuat banyak orang itu sadar akan arti kehidupan. Baik, banyak cuplikan-cuplikan dari nasihat-nasihat beliau itu yang beredar di YouTube ya, dan semuanya viral, banyak menonton karena memang dawuhnya beliau itu luar biasa. Saya ingin mengajak teman-teman tuh belajar bersama saya tentunya. Jadi saya tuh juga belajar ya. Sekali lagi ini belajar bareng ya. Beliau tuh pernah berkata, pernah ngendikan gini. Beliau pernah ngendikan tuh gini. Beliau ditanya sama, berdialog sama ayahnya, sama bapaknya, ayah kandungnya. Ayahnya tanya ke beliau, "Hak Baha, kamu piye pandanganmu terhadap orang yang dia tuh nggak punya Innova, nggak punya mobil Innova, terus ada orang lain tuh pakai Innova, ya kan? Nah, terus yang nggak punya itu mikir, iku Innova iku bayar pajaknya piro, ngisi bensinnya piye, ngrumate entek piro." Nah, terus Gus Baha ditanya sama ayahnya, "Menurutmu orang seperti itu tuh kayak gimana?" Gus Baha jawab, "Ya kurang gawe, orang melok duwe Innova kok melok mikir." Nah, kemudian ayahnya bilang gini, "Nah, orang di dunia itu kalau dia memikirkan bagaimana dia hidup di dunia, bagaimana apa tuh dia akan mencukupi kebutuhannya, itu ya sama seperti tadi itu. Dunia itu ada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ikut mikir dunia, melok mikir dunia, itu ya orang pati bener. Wong dunia itu ana sing duwe, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ikut miliki. Kok kita ikut mikir besok kita makan apa, besok masa depan kita gimana, anak istri kita makan apa. Nah, itu kurang bener. Nek bahasa Gus Baha ya rada goblok gitu loh. Jadi setelah saya mendengar itu, melihat dan mendengar video dari Gus Baha tadi itu, saya pribadi itu jadi tersadar, oh iya, ternyata memang kita di dunia kan nggak punya apa-apa ya. Kita di dunia ini memang nggak punya apa-apa. Dunia ini milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngatur semuanya dengan keadilannya, dengan seluruh kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala diatur sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, dan semua sudah dijamin, semuanya sudah dijamin. Nah, kita ini diciptakan taruh di bumi ini tidak disuruh untuk mikir tentang bagaimana Allah mengelola dunia, tentang bagaimana Allah mengatur rezeki, tidak. Kita ini hidup di dunia hanya disuruh untuk ibadah, ya kan? Sedikit ilmu yang saya tahu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan? Kata Allah kan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
tidak untuk mikir masa depan, tidak untuk mikir lain-lain. Meskipun tentu kita sebagai manusia juga harus berusaha bekerja untuk mencari nafkah. Dan ingat teman-teman ya, berusaha mencari nafkah, bekerja itu juga ibadah. Kalau niat kita untuk menghidupi anak istri, menghidupi keluarga, menafkahi keluarga, itu kan juga ibadah. Nah, poinnya adalah kita hidupnya itu yang rileks saja, yang santai, yang tenang saja, yang tenang, yang nyaman gitu loh. Jadi nggak perlu mikirin yang bukan ranah kita gitu loh, yang bukan ranah kita ya. Jadi sehingga satu setelah mendengar nasihat-nasihat Gus Baha, tausiah Gus Baha, saya pribadi tuh jadi tersadar, oh ya ternyata yang bikin kita itu nggak bahagia, yang bikin kita itu sengsara, yang bikin kita tuh nggak ayem itu ya cantolan hati kita tuh bukan kepada Allah. Hati kita tuh cantolannya bukan pangeran, bukan Allah, tapi hati kita cantolannya tetangga, hati kita cantolannya status WA teman kita, hati kita cantolannya itu adalah pencapaiannya teman kita. Nah, kalau hati kita cantolannya seperti itu ya bagaimana bisa ayem, bagaimana bisa bahagia? Terus kita mikir, iku kok iso ngono yo, iku kok iso ngene yo. Padahal kan itu semua kehendaknya Allah, itu semua adalah takdirnya Allah, itu semua adalah kersane pangeran. Kenapa kita harus mikir? Nah, akhirnya ya karena itu bukan tanah kita, ya kita jadi nggak bahagia, kita jadi nggak ayem. Maka teman-teman, spesial malam ini pokoknya saya ingin ngajak teman-teman tuh belajar bersama tentang daunnya Gus Bah tadi, bahwa dunia ini ada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menjamin semuanya, Allah sudah mengatur semuanya sedemikian luar biasanya. Allah menjamin rezeki kita. Nah, kok bisa-bisanya kita itu mikir, stres, bingung. Pernah juga Gus Bah tuh ngomong gini, Gus Bah pernah bilang gini, kok enek cek mikir masa depanmu, harusnya kamu tuh mikir dunia ini sudah bermiliar-miliar tahun, ya kan? Zaman dulu tuh Allah sudah menghidupi miliaran manusia, miliaran binatang. Allah sudah menghidupi dinosaurus, menghidupi gajah, magnet pirang-pirang kuintal. Nyatanya Allah nggak bangkrut. Nah, nek kau terima nguripmu ya gampang. Nah, itu logika yang luar biasa itu loh. Jadi dari situ kita tersadar. Sehingga satu mikir juga gini, oh iya, saya itu telah hidup di dunia selama 33 tahun sekian, ya kurang lebih 33 tahun. Nyatanya selama 33 tahun, ya Allah selalu mencukupi kebutuhan saya, Allah selalu memberikan rezeki kepada saya dan kepada kita semua. Maka teman-teman sekalian, malam ini saya ingin ngajak teman-teman belajar bareng tentang bagaimana kita tuh mengelola hati. Kalau teman-teman ingin bahagia, yaitu hati ini tuh langsung tautkan kepada Allah. Jadikan kita tuh orang yang dekat pada Allah. Kalau kita dekat pada Allah, ya tentu Allah akan misalnya kepada saya, kebutuhan tak cukupi, urmu tak jamin, gak tenang piye toh, tenang dunia kan. Nah, tapi saya tuh juga senang dengan kata-kata Gus Bah. Kalau Gus beritanya, caranya gimana Gus? Yo dilatih, nah, yo dilatih, yo kudu dilatih. Jadi ketika hati kita tuh agak melenceng, ya dilatih meneh. Ya, dilatih lagi untuk berpikir ini takdirnya Allah, ini kehendaknya Allah, maka ini yang terbaik buat kita. Ya seperti itulah, dilatih terus. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran, ya dilatih terus. Sehingga kalau kita sudah terbiasa, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menikmati hidup ini dengan senyaman-nyamannya, ya kan, seenak-enaknya, sebahagia-bahagianya. Bagaimana kita nggak bahagia, wong Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin semuanya untuk kita. Allah tidak akan pernah melupakan kita, apalagi kalau kita dekat kepadanya. Itu ya teman-teman untuk malam ini. Mudah-mudahan belajar bareng kita tuh benar-benar diridhoi Allah, dirahmati Allah, dan menjadikan ini sebagai amal kebaikan yang besok mudah-mudahan ya setidaknya bisalah menambah timbangan kebaikan kita ya. Terima kasih
Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya, agar manfaat, jika ini bermanfaat, bisa menyebar ke banyak orang. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah cara lebah membuat madu, yang sering buat kita bertanya-tanya. Langkah pertama, lebah pekerja pergi ke bunga-bunga di sekitar mereka untuk mengumpulkan nektar. Nektar adalah hadiah manis dari bunga untuk menarik serangga, termasuk lebah. Setelah mengumpulkan nektar, lebah pekerja menyimpannya di dalam lambung mereka. Eits, jangan salah guys, lambung lebah itu ada yang mengandung enzim yang dapat membantu mengubah nektar menjadi madu. Kemudian, mereka kembali ke sarang dan berbagi nektar dengan cara memuntahkan ke mulut lebah lainnya. Unik banget ya guys. Lalu, lebah mengeringkan nektarnya dengan cara mengayuhkan sayap mereka. Dan jangan lupa teman-teman minum madu untuk menjaga kesehatan. Nah ya, nah, ini termasuk bekerja, saya termasuk mencari nafkah dengan cara jualan madu ini. Silahkan teman-teman dibeli madunya. Kami hanya menjual madu murni, tidak oplosan, tidak sintetis. Ya, kami garansi 100%. Jika terbukti tidak murni, uang kembali. Nah ya, madu murni ternak multiflora dari Jepara, madu trigona, klanceng, madu apis dorsata, madu apis mellifera akasia ya. Nomor yang bisa dihubungi di deskripsi, link tokonya juga di deskripsi. Bisa beli lewat toko online, bisa beli langsung via chat WA. Dah. Sekarang saya mau ngopi. Nah, daunnya Gusba juga wes, urepi sebenarnya yang ngopi. Nah, sebenarnya nggak maksiat, nggih. Pon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Aku udah tahu gitu. Udah tahu arah mata angin. Alhamdulillah. Mana yang disambul?